Ayo, masih di Dulbar Ngulik, ngulik-ngulik gaya asik. Oke, kita kali ini masih muter tentang seputar parlemen DPRD Kota Bekasi. Kali ini coba kita kulik tentang tugas pokok dan fungsinya apa sih anggota DPRD. Penasaran? Kulik! Kita sekarang sudah bersama dengan Rudy Heriansah, salah satu anggota DPRD Kota Bekasi, Wakil Ketua Komisi 4. Izin. Siap, Bos. Keren. Siap, Pak Dewan. Podcastnya semakin membaik. Amin, amin. Ini kan berkat doa semua kan. Doa lah. Iya. Makin maju. Dukungan-dukungan penting itu. Makanya kita coba keliling-keliling nih sekarang seputar DPRD Kota Bekasi nih. Anggota DPRD emang nggak bisa semuanya mungkin ya, namun kita pengen tahu juga nih, masyarakat kan banyak nih apalagi tahun pemilu nih Pak ya, nyoblos gitu kan. Masyarakat juga mungkin pengen tahu tupoksinya apa sih atau tugas pokok fungsinya anggota dewan. Nah, bisa jelasin nggak Pak? Ya, saya pikir banyak masyarakat juga tahu begini. Siap. Bahwa foksi dari anggota dewan kan ya fokusnya ini pengawasan, legislasi kan. Membuat perda-perda, kemudian kan tentunya dengan budgeting, artinya kita juga harus mengetahui ini apa isi dari APBD di Kota Bekasi. Gitu. Kalau saya kan di DPRD ini kan terbagi dari 4 komisi, seperti 1, 2, 3, 4. Kalau dulu kan ABCD itu. ABCD. Ya, saya berada di percaya fraksi, kebetulan jadi Wakil Ketua Komisi 4. Komisi 4 ini kan ini fokus kepada kesra, kesejahteraan rakyat. Jadi di situ ada artinya pada stakeholder atau OPD atau dinas-dinas yang bentuknya pelayanan ke masyarakat. Ada ketenaga kerjaan, ada pendidikan, ada sosial, gitu kan, ada kesehatan. Untuk Komisi 4 nih ya? Iya, macam-macam lagi tuh ada. Pemuda olahraga, di situ ada kerukunan umat beragama, narkotika, gitu kan. Terus juga ada penanggulangan bencana, ada 12 lah kalau nggak salah mitra kerja. Nah, dari tugas Komisi 4 itu berarti warga bisa ngadu ke. Ya, apabila ada permasalahan mengenai kesehatan, gitu kan, misalnya BPJS, gitu kan. Misalnya sekarang yang lagi rame nih UHC, bagaimana pemenuhan agar masyarakat di Kota Bekasi ini bisa terprotek masalah kesehatannya menjadi prioritas, artinya penanganan yang khusus nih, memberikan pelayanan di Indonesia harus yang terbaik untuk rakyatnya di Kota Bekasi. Jadi pemenuhan ini sekarang udah hampir 99% nih UHC ini, artinya masyarakat di Kota Bekasi ini sudah terprotek oleh BPJS. Siap. Ada BPJS Mandiri juga nih, kemudian juga ada BPJS yang tidak berbayar. Siap. Udah alhamdulillah Bekasi luar biasa. Siap. Sudah bisa mencapai 99% ini yang kemarin update yang saya tahu pada rapat RDP dengan pendapat dengan Dinas Kesehatan. Berarti kerjanya bukan rapat doang kan ya? Ya enggak lah, betul kan. Rapat itu bagian di mana kita anggota DPRD ini menciptakan wujud nih juga sebagai mitra, bersinergi dengan pemerintahan daerah di mana-mana. Ya harusnya kita juga bisa menciptakan bagaimana program-program pemerintah Kota Bekasi ini bisa berjalan bagus, bisa berjalan baik, dan anggota DPRD ini ya juga harus pro rakyat. Karena ini kita wakil rakyat, amanahnya kan begitu. Bos kita nih rakyat nih. Siap. Bos kita rakyat, kita harus bertanggung jawab di mana sumpah itu kita bertanggung jawab ke masyarakat. Ya di Kota Bekasi, wabil khusus ya di dapil di mana dulu kita juga berjanji untuk membantu masyarakat. Kalau ada dewan yang nggak membantu masyarakat, nggak bantu rakyat, lah bukan anggota DPRD lah. Agak aneh gitu ya? Iya, jadi memang itu kewajiban yang harus kita membantu sesuai amanah. Siap. Jadi harus membantu masyarakat. Dan dengan keterbatasan wewenang kita, apa yang bisa kita bantu ya? Karena bukan saja kita bantu dengan program-program pemerintah kota. Ya kadang-kadang pakai kocek-kocek sendiri nih, kantong-kantong juga nih, hal-hal yang kecil-kecil bisa kita bantu. Iya. Nah kalau untuk begitu, artinya anggota dewan harusnya kerjanya di kantor DPRD terus atau di lingkungan nih, di warga nih? Harusnya
anggota DPRD itu harus lebih banyak turun ke masyarakat. Siap. Di kantor ini kan kita, manakala kita harus rapat-rapat dengan pejabat-pejabat atau aparat-aparat di pemerintahan Kota Bekasi yang kita diskusi sharing bagaimana meningkatkan kemajuan Kota Bekasi atau menjalankan program-program di Kota Bekasi dan tentunya juga banyak juga masukan-masukan atau keluhan-keluhan dari masyarakat yang harus kita akomodir. Ya, kadang juga harus keluar kota, jalan ke daerah nih, ya. Studi banding apa-apa yang sudah bagus di kota lain mau kita adopt di Kota Bekasi. Ini juga harus kita lakukan, banyak lah. Termasuk tapi intinya di juga tengah ya? senggang yang tidak ada rapat dan tidak ada kunjungan kerja ya, harusnya kita harus turun ke masyarakat. Jadi nggak harus pas rises doang ya? Oh enggak, kalau riset maka udah diatur undang-undang, itu dalam setahun 3 atau 3 kali, itu artinya kita turun ke masyarakat, melihat program-program kerja tuh di mana janji-janji kita itu kita sudah laksanakan atau belum kita laksanakan. Atau minimal dia punya tim untuk keliling ya, mantau situasi lingkungan mungkin ya. Ya, Misalnya dia polanya begini kan beda-beda pola kan. ya. Nah, yang penting pantauan di masyarakat dapat aja gitu ya, Ya. informasi. Ya, kita juga punya lah perwakilan-perwakilan di lingkungan-lingkungan RW gitu, masyarakat yang juga bisa memapping tuh. Siap. Di mana dulu tempat saya di dapil saya kan dulu di Medan Satria dan Bekasi Barat. Sekarang berubah nih, jadi Bekasi Utara. Di Medan Satria sudah hampir 60-70% lah dengan pokir saya yang dimiliki setiap dewan ini sudah kita turunkan untuk membantu infrastruktur RT RW yang mana yang memang dibutuhkan gitu. Ya tentunya di mana dulu lagi kita berjanji suara-suara kita banyak di situ. Jadi kalau saya sih strateginya ya di mana suara terbanyak saya. Tapi secara keseluruhan ya kita anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi. Jadi bukan saja di dapil. Tapi kalau menyangkut sudah masalah tupoksi di komisi, gitu ya, itu kita adalah milik masyarakat Kota Bekasi, Bang Nugi. Siap. Kalau untuk ini, infonya kan Pak Dewan juga punya usaha nih, bisnis nih di bidang tenaga kerja ya. Nah, kalau pandangan Pak Dewan sendiri tentang pengangguran itu lebih ke apa yang harus dilakukan nih, Pak? Nah, saya memang sebelum jadi anggota DPRD, semenjak ayah saya dulu ada, kita memang pengusaha. Jadi ngikutin, mewarisi lah. Mewarisi usaha ayah saya yang sudah tidak ada. Jadi sebelum jadi anggota Dewan saya memang usaha. Dulu tenaga kerja dulu outsourcing lah ya. Tapi sekarang karena kesibukan kita di DPRD, ya saya serahkan, saya delegasikan lah. Saya ajarin juga anak saya yang cuma satu ini untuk belajar. Di samping kita ada manajer-manajer lah yang berarti di-handle sama anak ya langsung ya? Ya, anak saya juga masih baru belajar lah, umurnya baru 23 tahun, baru selesai kuliah. Selesai kuliah, tapi kita ajarin lah. Ya alhamdulillah bisa sedikit banyak membantu ya. Kegiatan-kegiatan saya ini yang hampir full di DPRD. Masalah pengangguran memang ini menjadi pemikiran ya kita semua juga. Dengan akibat pandemi kan ini banyak pengangguran di Kota Bekasi ini sudah hampir 100 ribuan lebih ini. Tentunya memang kita harus perlu bersabar karena artinya banyak juga usaha-usaha yang setelah pandemi ini banyak yang juga jatuh. Jadi ya ini juga menjadi pemikiran kita nih. Kita berharap ekonomi ini semakin membaik karena juga mau bayar gaji dari mana juga pengusaha juga ya. Kemudian di pemerintahan ini juga kan juga nggak bisa juga menyerap semua apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ya memang saran saya sih ya memang di saat yang memang sulit ini ya paling bagus adalah kita upaya berbisnis ya gitu. Ya lebih ke berdikari gitu ya, UMKM. Mudah-mudahan aja siapa tahu bisa berkembang kan, bukan kita tujuan kita ke masyarakat kita kan banyak ini pengen kerja dulu nih, tidak berupaya pengen menjadi entrepreneur gitu. Entrepreneur ini kan juga hal yang bagus, artinya kalau upayanya maju, berkembang kan bisa menciptakan lapangan kerja juga. Ya, makanya pemerintah kota juga harus banyak membantu nih dengan UMKM yang sekarang lagi tren dijalankan di setiap daerah, Bang Nugi. Supaya ya kita berharap masyarakat juga bisa membeli produk-produk lokal, memajukan UMKM sendiri. Nah ini menurut
Dinasti UMKM ini harus memberikan sosialisasi juga ke masyarakat supaya dibantu gitu ya, kredit murah untuk mereka memulai usahanya. Nah ini yang juga dari pemikiran kita juga sebagai wakil rakyat, kita prihatin juga. Kalau untuk masuk kerja kan dalam waktu yang dekat ini juga memerlukan waktu. Karena kan banyak usaha-usaha juga kan kita seperti kita ketahui banyak juga yang sekarang lagi ya collab lah. Banyak. Nah ini kan untuk recovery-nya ini memerlukan waktu juga. Dan mereka juga butuh bantuan juga ya. Nah itu makanya. Dan untuk mengisi kekosongan ya harus ada keberanian ya. Harus keberanian dari saudara-saudara kita yang nganggur ini coba memulai usaha. Sekarang kan usaha-usaha online sudah banyak, gitu kan, sudah mulai bertumbuh dan berkembang juga kelihatannya gitu kan. Ya siapa yang punya semangat bertahan, nah kembali juga kita juga ya sebetulnya sama-sama prihatin. Kita juga sebagai wakil rakyat, anggota DPRD juga dengan kasus pandemi ini juga ikut-ikut prihatin. Sama lah, cuman tinggal kita menyikapinya, siapa yang memang ulet, siapa yang memang sabar dengan kejadian ini, pandemi ini memang melulu lantahkan segala sendi-sendi. Nggak juga kita kan juga sebagai anggota DPRD juga nggak gampang juga masukin orang kerja. Nggak gampang, karena pasti kan kita juga tidak bisa mengintervensi harus kalau ada pandangan di masyarakat banyak permintaan untuk masukin kerja dong, masukin kerja. Mohon maaf nih Bang. Yang setelah kita di podcast nih Bang, kulik ini Bang Nugi ini juga disampaikan bahwa kita berupaya, tapi kita kan juga bukan artinya bukan yang semudah membalikkan tangan juga nih untuk masyarakat kerja. Jadi memang saran saya memang sambil melihat perkembangan ekonomi kita ini semakin membaik. Dan saya tidak ada salahnya kalau kita juga mencoba. Kalau kita diamkan kita mati. Ya enggak? Ya harus berpikir juga bahwa musibah ini, kejadian ini kan juga bukannya kita kehendaki. Ya percayalah bahwa Tuhan nggak akan memberi cobaan yang di luar kemampuan kita. Ini ujian yang memang harus. Tapi banyak juga teman-teman saya tuh yang nganggur tuh kemarin banyak pasca pemutusan hubungan kerja, mereka mencoba UMKM, mereka mencoba usaha sendiri dengan adanya modal. Banyak juga loh yang sudah berkembang. Bahkan dia sekarang udah punya karyawan. Kalau yang nggak punya modal, kita kepada pemerintah kota nih, kita juga menyarankan agar diberikanlah bantuan-bantuan bagi masyarakat kita nih yang nggak punya modal. Bunganya jangan terlalu besar ya. Mau usaha, modalnya mana? Ya mulailah dari yang kecil-kecil dulu. Banyak tuh kalau ada UMKM bisa dipinjemin uang 5 juta terus dengan modal surat usaha gitu kan, ada lokasi. Atau BPKB motor di Bekasi gitu juga kita lihat juga sudah mulai nih. Ya kita patut belajar juga sama Yogyakarta. Bagian masyarakat itu juga upaya sendiri UMKM banyak nih minta ampun. Dan PAD-nya penghasilan untuk daerahnya juga gede. Coba deh ke Jogja gitu ya, ke Semarang, ke Solo, tuh tumbuh luar biasa. UMKM yang juga pemerintah juga harus berpikir nih bagaimana nih opportunity nih dari mengembangkan potensi yang ada di kota Bekasi ini, misalnya kayak alun-alun dibikin pusat kuliner atau apa. Nah, ini juga kita usah di tempat-tempat yang tadinya tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang berguna. Itu kan bisa. Tapi harus rapi ya. Rapi, ditata kelola dengan bagus. Kemudian kan kita juga bisa memasarkan produk-produk di Bekasi nih. Di Dewan sendiri banyak dari dewan-dewan atau pejabat atau pemerintahan yang kunjungan kerja ya atau segala macam itu kota Bekasi. Karena tujuan lokus yang difavoritkan ini kalau kita di anggota DPR itu seperti DKI, Bandung, Jogja. Karena mereka pengen juga bawa oleh-oleh, pulang dari itu kuliner-kuliner atau pakaian-pakaian atau apa yang ada dari Bekasi nih. Khusus Bekasi juga, apa sih gitu ya? Di Bekasi kan makanan kuliner tuh ada gabus pucung pecak bandeng apa yang. Nah ini yang mesti dikelola menjadi pemikiran pemerintah juga untuk mengelola ini nih. Ya nggak, artinya budaya Bekasi makanannya gitu atau budaya khas pakaian Bekasinya ini yang ditonjolkan. Kalau kita lihat kan greget ini kurang nih. Gregetnya ya. Kita juga dorong. Ya cuma tuh kalau alun-alun saya lihat tuh sekarang ada kuliner ya itu kan udah mulai bagus juga.
pemikiran-pemikiran ini termasuk tupoksi anggota dewan ya? Tupoksi lah. Termasuk tugasnya ya? Mikir-mikir begini ya? Ya apalagi di Komisi 4 kan. Jadi Komisi 4 dia juga harus memikirkan. Nah, ini, semua komisi juga akan punya tupoksi masing-masing yang akan menjadi satu kesatuan dari Komisi 1 sampai 4. Jadi suatu kesatuan yang dengan segala wewenang gitu ya, wewenangnya bisa menjadi sinergi yang bagus membuatkan masukan. Dewan kan juga bukan cuma dewan memintanya, tapi dewan juga harus bisa menciptakan PAD, memberikan sharing atau masukannya untuk agar Kota Bekasi menjalankan seperti ini loh. Jadi artinya kita juga anggota DPRD juga harus bisa juga menciptakan bagaimana bisa menciptakan PAD Kota Bekasi gitu. Harus paham lah ya. Harus. Jadi nggak segampang itu DPRD ya. Ya harus punya ada pemikiran yang memang yang penting filosofinya adalah DPRD ini untuk kepentingan dan membantu masyarakat. Namanya aja Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kalau ngelihat dari tadi nih tupoksi, sedikit aja boleh kasih kilikan enaknya jadi anggota DPRD dan apa yang nggak enaknya bagi abang nih selama jadi anggota DPRD, Bang? Ya kalau dibilang enak sih lagi kalau situasi periode ini kita juga prihatin ya. Tapi enaknya kita ambil saja hikmahnya bahwa kita selalu berada di tengah-tengah masyarakat, bisa membantu masyarakat walaupun dalam situasi prihatin. Makanya saya juga akan sampaikan ke masyarakat, tolong dimaklumi. Kita ini semua sama-sama prihatin. Ya jangan dianggap dewan mentang-mentang dengar apa yang disampaikan pernah anggota DPR yang menyampaikan dewan gaji segono segini-segini. Ya itu tidak demikian, beda. Apalagi kita DPR kota, tahulah bahwa semua di masalah kita mengalami COVID ini, pandemi ini, ya semuanya ikut-ikut merasakan. Bukan ya saudara-saudara kita ya, kita juga sama. Tapi kita ikhlas lah. Karena memang sumpah dan amanah kita, janji kita pengen menjadi anggota DPRD kan tentunya untuk mensejahterakan Kota Bekasi juga. Jadi saya mohon maklum juga kalau selama periode ini tidak bisa, artinya ada beberapa hal yang belum maksimal. Siap. Boleh nanti kasih komentar kalau tupoksinya belum lengkap kita jelasin ya, Bang ya. Mudah-mudahan sajian kita kali ini ada manfaatnya. Iya, saya harapnya juga bisa bermanfaat juga, dan masyarakat juga turut prihatin juga lah bahwa kita ini ya Allah lah kita berjuang memang lillahi ta'ala untuk kepentingan masyarakat. Jadi tidak ada juga hal yang sebetulnya terus terang ya apa enaknya sebetulnya ya boleh dibilang sih ya hampir tidak enak lah gitu. Tapi kita enak aja. Kita enakin. Ya kalau dibilang nggak enaknya harus enakin aja lah. Masyarakat juga insya Allah semakin cerdas. Semakin tahu lah. Setiap kerjaan konsekuensinya beda-beda lah ya. Udah pasti itu ya, Bang ya. Oke, terima kasih banyak. Izin, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, Bang Rugi, terima kasih. Salam kulik ya. Ya, sukses selalu sama-sama. Merdeka. Aye.